Saya umumkan pemenang penghargaan medis internasional ke-21 adalah Gu Liangsing. Dr. Gu sebagai pemenang termuda dalam sejarah penghargaan ini. Katanya, perusahaan farmasi top dunia sudah tawarkan kerja ke Anda. Apa Anda akan keluar negeri setelah ini? Selanjutnya, saya akan pensiun sebentar. Dr. Gu boleh tahu alasannya kenapa Anda di puncak karier? Memilih mundur? Karena saya sudah suka seseorang. Mulai sekarang, saya tidak mau jadi dokter hebat terkenal lagi. Saya cuma mau masak untuk dia. Hunting 10 tahun sudah. Hari ini, akhirnya aku bisa nikah sama kamu. Sudah lama dengar Tan Li punya kekasih baru. Sekarang sudah malam belum datang sepertinya, dia kabur nikah. Sudah nunggu sejam. Sepertinya mempelai pria benar-benar tak datang. Hunting. Bawa dia pergi. Lepaskan. Lepaskan aku. Mau apa kamu? Hunting. Kenapa bawa aku ke sini? Kenapa? Gu Liangsing. Aku juga mau tanya kenapa kamu maksa nikah sama aku? Enggak. Bukan gitu. Nenek bilang kamu mau nikahin aku. Hunting, kamu suka aku? Kan? Orang yang aku suka cuma Shanshan, sedangkan kamu cuma wanita yang review tempat orang lain. Shanshan punya anemia. Golongan darahmu sama persis sama dia. Oke. Kalau kamu maksa mau jadi keluarga Li, mulai sekarang kamu jadi pendonor darah jalan Shanshan. Enggak. Jangan. Hunting, jangan gitu ke aku. Hunting. Jangan. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Tahan dia. Ternyata, 10 tahun penantian ini, cuma aku yang ngarep. Sekarang giliranmu di RS buat donor darah ke Shanshan. Siapa suruh kamu keluar? Hunting. Kak Gu kelihatan kayaknya kurang sehat. Gimana kalau hari ini stop aja dulu? Selama dia belum mati, tetap harus donor buat Shanshan. Li Hunting. Sudah 3 tahun. Aku sudah donor hati ginjal buat dia. Itu masih kurang. Masih kurang. Kamu yang suruh nenek paksa aku nikah sama kamu. Kamu rebut gelar nyonya muda dari Shanshan kamu yang bikin dia berlutut semalaman di hujan. Sampai keguguran. Semua ini, kamu yang hutang sama dia. Aku sudah bilang ke nenek soal cerai. Tapi dia nggak setuju. Kamu masih mau pakai nenek paksa aku? Hunting. Kepalaku pusing banget. Bawa Gu Liangsing ke RS lanjutkan donor darah buat Shanshan. Ya.
Sudah 3 tahun. Akhirnya kamu mau mati. Masih mau apa lagi? Aku datang. Buat kasih tahu satu. Rahasia yang Hunting pun gak tahu. Sebenarnya dulu aku gak hamil. Itu cuma cara biar Hunting nikahin aku. Apa? Hunting kira anak kita hilang. Makanya dia benci mati sama kamu. Sejak nikah sama kamu. Dia cuma balas dendam. Kalian pasti kena karma. Karma? Nggak. Kita nggak bakal kena karma, Kita akan warisi perusahaan Lee yang kamu selamatkan dengan resep rahasia keluargamu. Hidup bahagia selamanya, nikmati semua kemewahan. Dan kamu hanya bisa diam-diam disebut istri galak dicap wanita jahat membusuk di sini. Mati perlahan tanpa suara. Sayang, Oh ya, lupa bilang. Kami sudah umumkan nikah. Acaranya pas ulang tahunmu. Karena Hunting bilang harus bikin kamu. Mari tak tenang. kalian nggak akan berakhir baik. Jadi hantu pun aku nggak bakal lepasin kalian. Bodoh. Dulu kamu ngotot nikah sama Hunting. Cuma karena dia selamatin kamu waktu jatuh ke air. Tapi, kamu nggak bakal tahu sampai mati. Dia sebenarnya nggak bisa berenang. Bukannya aku udah mati. Kok balik ke rumah sakit lagi? Ternyata aku hidup kembali. Pak Lee, kemarin Nyonya Muda donorkan darah ke Nonaksu. Mungkin donor darahnya kurang. Nggak ada efek. Lanjutkan ambil darah Gu Liangsing. Kalau begitu, nyawa Nyonya Muda terancam. Asal Shanshan membaik. Nyawa Gu Liangsing aku nggak peduli. Kak Hunting, kamu baik banget sama aku. Masih mau makan? Dulu semuanya mulai waktu aku dipaksa donor darah. Dibohongi kalian, keluargaku hancur. Sampai mati, jasadku tak utuh. Di hidup ini, aku mau kalian bayar darah dengan darah. Kak Gu, kamu sadar? Organmu itu sudah kuambil semua buat makanan anjing. Wajahmu tampak palsu banget. Hatimu jahat banget. Hari ini, aku sendiri buka topengmu. Cuma ambil darah aja. Sampai pingsan gini. Serius banget? Coba kamu ambil darah sendiri, langsung tahu rasanya. Dulu di depanku, dia selalu tunduk. Hari ini kenapa aneh? Gu Liangsing. Siapa yang berani kasihmu nyali berani ngomong gini padaku? Bodoh banget, nggak kayak biasanya. Hunting Ji, aku nggak enak badan. Ayo cepat ambil darahnya. Sini. Nyonya Gu tolong kerjasama ya. Yakin kemarin dikasih darahku? Efeknya ada? Tentu saja. Kak Gu, hari ini repotkan kamu lagi. Kalau aku nggak mau, Tahan dia. aku mau lihat siapa yang berani. Gu Liangsing. Jangan lupa. Kamu yang bikin Shanshan jadi begini, jadi penyakit kronis, semua ini hutangmu ke dia. Hutang ke dia. Kalian yang hutang ke aku kalau pakai darah aku. Dia malah makin cepat mati. Kamu. Lihat baik-baik.
Dia darah panda, aku golongan darah A2, tipe darah ini nggak cocok. Dipaksa transfusi. Bisa mati. Lee Hanting. Anak SD aja tahu, jadi aku nggak perlu ngajarin kamu. Dan dia. Tapi dia bilang darahku. Ada efeknya. Shanshan. Apa yang terjadi? Ini. Aku nggak tahu. Dr. Lin. Dr. Lin yang bilang ke aku. Maaf, Pak Lee. Mungkin perawatnya ambil laporan darah bugu yang salah. Dikira dia juga darah panda. Kalau lain kali salah lagi. Awas ya. Iya, Ternyata dari dulu sudah komplot, kira gitu aja selesai. Gawat. Kalau kamu benar pakai darahku. Reaksi penolakan. Bisa bikin shock. Kalau aku nggak pingsan bakal ketahuan. Kak Hanting. Kepalaku pusing. Shanshan. Shanshan. Kina jeba. Kamu mau apa? Tentu mau selamatkan dia. Jangan lupa keluarga kita turun-temurun dokter. Masa? Mau nyerahin nyawa Su Shanshan ke dokter bodoh yang nggak ngerti apa-apa itu? Minggir. Gu Liangsing. Saranin jangan main-main. Tentu aku mau main-main. Su Shanshan. Rasain juga gimana diambil darah. Mau bangunin aku depan Hanting. Cari simpati ya. Mimpi. Dulu aku pakai nyawa buatmu. Cuma buat permainan membunuhmu. Su Shanshan. Sakit 10 jari. Hari ini semua aku balikin. Harus cepat keluarkan darah kotor dari tubuhnya. Kamu. Ambil jarum suntik besar. Hanting Gage. Dia mau bunuh aku. Gu Liangsing. Kamu kejam banget. Ini metode pengeluaran darah di pengobatan Tiongkok, tahu? Nggak harus buang darah kotor dalam tubuh dia. Kalau nggak, dia nggak tertolong. Shanshan, dia sedang menolongmu, tahan aja. Sebentar lagi selesai. Tolong aku. Darahku tipe panda, kalau diambil lagi, aku bisa mati. Ayo lanjut. Jangan dekati aku nggak transfusi darah dia. Jadi, kamu udah tahu darahku nggak bisa dipakai. Kamu ambil darahku buat hiburan? Atau kamu sengaja mau bunuh aku? Shanshan. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku. Lee Hanting. Ini loh. Cahaya putihmu yang polos dan baik. Cewek imutmu, kamu kira dengan begini Hanting bakal bela kamu? Mimpi. Kak Hanting. Salahku. Semua salahku. Begitu aku ingat. Karena dia, aku kehilangan satu-satunya anak kita. Dia juga ambil kamu. Aku nggak bisa nggak benci dia. Kakku. Salahku, ini semua salahku. Minta maaf itu bukan cuma ngomong terus selesai. Kalau kamu benar-benar niat, kasih balik darahmu ke aku, ambil dan kembalikan. Kakku. Semuanya salahku, meski aku keguguran hilangin anak satu-satunya. Jadi sakit-sakitan aku nggak pantas nyakitin kamu. Semuanya salahku, semuanya aku. Berhenti. Shanshan. Bukan salahmu. Semua salah dia. Dia yang hancurkan hidup kita. Walau darahnya diambil habis, aku tak merasa sayang. Asal sebut anak. Lee Hanting pasti bela aku. Gu Liangsing. Kau mau menang pakai apa? Pakai anak yang tak jelas bikin semua orang bodoh. Bikin jijik. Andai hidup ini, kau tahu kebenarannya. Kenapa kau tertawa? Karena kau bodoh. Kau dibodohi orang. Maksudmu apa? Tanya saja Su Shanshan, anak yang dia omongin. Apa benar pernah ada? Apa dia tahu sesuatu? Kata Shanshan. Hanting Ji. Dia tahu aku keguguran. Masih pakai anakku buat nyakitin. Gu Liangsing. Maksudku dia sama sekali tak hamil. Kyuka. Jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan, atau kau lindungi pembunuh, jelas-jelas dia. Ku minta cukup. Ternyata kau memang tak peduli apa kebenarannya. Lepaskan aku. Gu Liangsing. Ini kesempatan terakhirmu. Pergi. Minta maaf ke Shanshan.
Kenapa aku harus minta maaf? Jangan lupa, kamu yang bunuh anaknya. Kamu hancurkan kebahagiaannya. Apapun yang dia lakukan padamu, aku nggak peduli. Kamu itu penjahat. Yang benar-benar salah itu kamu. Kamu sudah tunangan. Kenapa masih goda Su Shanshan? Itu kamu yang gak jaga diri. Makanya ada tragedi hari ini. Jangan salahkan aku. Siapa yang kasih kamu nyali? Sekarang berani mukul aku? Aku mukul kamu. Jadi kenapa? Kamu kira aku bakal diam aja kayak dulu? Tetap sabar sama kamu. Biarkan dibully terus. Li Hanting. Aku gak mau buang waktu lagi sama kamu. Cerai aja. Serai. Kamu main apa lagi sekarang? Waktu nikah sama keluarga Li. Bukannya kamu mau uang dan status keluarga Li? Keluargamu juga selama ini aku bantu. Sekarang kamu pura-pura suci? Iya, aku mau uang dan status keluargamu. Kamu lupa ya? Siapa yang kasih resep turun-temurun itu? Buat bantu keluarga Li jadi terkenal? Itu kamu lakukan sendiri. Nggak ada yang maksa. Iya, aku yain sendiri. Ternyata semua usaha aku di mata kamu gak ada nilainya. Sudahlah. Dulu kamu pernah selamatkan aku balas dengan kemewahan. Sekarang kita impas. Serai. Kamu serius mau cerai? Jelas. Aku kasih tahu kamu. Halo Ma, ada apa? Hunting. Besok malam makan malam di rumah lama. Nenek ulang tahun. Jangan lupa bawa guliangsing. Pura-pura mesra pun harus. Jangan buat nenek marah. Oke, paham. Ini semua kali cikmu. Pilih ribut cerai di ulang tahun nenekku. Mau pakai nenek buat tekan aku. Modalmu dari mana? Kuingatkannya. Paling benci yang main-mainin aku. Besok di acara ulang tahun nenek, sebaiknya kamu patuh. Jalankan tugasmu sebagai istri Li. Kalau tidak adik laki-lakimu yang sakit itu, aku tak bisa jamin. Li Hanting. Ku ingatkan juga, aku punya 1000 cara mati. Bisa bikin hidupmu lebih buruk dari mati. Pesta keluarga dulu itu ibumu dan adik maluin aku. Saatnya balas. Hai Choxia. Bisa bantu cari pengacara buat cerai? Aku mau bikin surat cerai. Akhirnya kamu mau cerai juga. Dulu aku terlalu bucin. Demi cowok brengsek, aku rela putus sama kamu. Yang harus minta maaf itu mereka. Bukan kamu, bukan kamu. Aku udah cari pengacara nanti. Aku kirim lewat WeChat. Oke. Ngomong-ngomong, aku bisa nginep di tempatmu beberapa hari ini. Gak masalah. Password pintu tanggal lahirmu aku ada urusan. Tak tutup dulu. Harus cepat-cepat cerai sama dia. Oke. Bu, Pak Li, bilang kamu harus tambah nutrisi aku disuruh cek. Kamu harus minum semangkuk tiap hari. Baik. Pak Li, dia sudah makan. Pasti bisa kasih darah terbaik buat nonaku. Tenang saja. Ibu pasti tidak tahu rahasia di sarang burung. Jadi ini rahasia kalian? Halo. Sudah terima fotonya. Segera jual rumah ini secepat mungkin kalau bisa terjual dalam 3 hari. Komisinya double. Gampang. Keluarga Li sekarang keluarga top di Haicheng. Li Hanting punya kuasa besar. Li Hanting kendali penuh. Dulu demi nikah sama dia, aku tinggalkan karier dokterku. Kerja diam-diam di rumah sakit Li jadi apoteker biasa.
Mau balas dendam. Aku harus lebih kuat dan kaya dari dia. Iya. Gu Liangxing itu cuma ngejar kakakku kayak anjing penjilat. Dulu demi nyenengin Li Hanting aku sabar sama ibu, dan anak Li banyak banget diperlakukan gak adil. Sekarang giliran kalian rasain. Selama aku bawa nama kakakku si penjilat Gu Liangxing, disuruh apa juga dia mau. Nggak percaya. Nanti dia juga balik. Waktu itu. Aku bakal suruh dia sujud pijitin kakiku. Streaming buat kamu. Halah. Kamu. Kakak ipar. Kamu pulang. Dulu kamu pura-pura jadi adik baik, bohongi aku biar dipercaya di belakang nusuk aku. Mulai dari kamu aja. Bodoh. Hari ini aku siapin hadiah spesial buat kamu. Kakak ipar. Kakiku kayaknya alergi. Bisa tolong aku gah? Siapin obat buat rendam kaki dong. Oke, duduk dulu ya. Aku ke dapur ambil obatnya. Asik, makasih kakak ipar. Bodoh. Seci. Tunggu aja. Bakalan seru nih. Zemeng masukin kaki ke sini. Kak, kakiku agak gatal. Gak bantuin garuk aja. Boleh. Siap-siap aja ya. Aduh, Jangan buru-buru. Obatnya mesti direndam lama biar manjur. dasar nakal. Ini sengaja ya? Udah gak mau pura-pura. Zemeng, Kak, Gu Liangxing. Cewek ini siramin kaki aku pakai air panas, lihat tuh. Gu Liangxing. Kamu jahat banget. Dulu tiap hari bilang disakiti. Ternyata cuma pura-pura. Hari ini aku lihat sendiri kamu ngapain. Mau gimana lagi kamu jelasinnya? Aku gak mau jelasin. Emang aku sengaja. Cepat minta maaf ke Zimeng. Iya. Sujud minta maaf ke aku. Terus jilat air di kaki aku sampai bersih. Aku bisa minta kakakku maafin kamu. Kalau gak, siap-siap aja diusir dari rumah. Tidurlah di jalan. Jadi pengemis aja dasar, bego selalu ikutin omongan kakakku kayak perintah. Sekasar apapun aku, dia tetap nurut. Li Zemeng. Mending sekarang kamu sujud minta maaf. Terus ketuk kepala 3 kali mungkin aku bisa maafin. Kamu bercanda ya? Sekarang kamu yang harus minta maaf ke aku. Kak, lihat baik-baik, sudah lihat aslinya wanita jahat ini belum? Kamu kok nggak langsung usir dia? Gu Liangxing. Sabar, aku ada batasnya. Li Hanting. Aku sudah baik-baik ke kamu. Selama aku bawa-bawa nama kakakku Gu Liangxing selalu ikut-ikutan. Suruh apa aja dia mau, kapan kamu rekamnya. Udah lihat jelas belum? Ini sifat asli adik kesayanganmu. Gimana kalau kamu jelasin? Li Zemeng. Kamu ngapain sih? Kak! Kok kamu malah marahin? Aku demi dia aku ngelakuin ini, biar kamu sama Shanshan jadian, Kak. Gimana menurut kamu kalau video ini aku upload ke internet? Gelar artis pendatang baru kamu. Apa bakal hancur total? Hapus itu. Aku sudah bilang, kukap kau berlutut minta maaf, terus sujud 3 kali. Aku maafkan. Jangan mimpi. Gitu ya? Kak! Gu Liangxing. Zimeng masih anak-anak. Bisa gak jangan segitunya? Aku belum pernah lihat bayi gede umur 20-an. Sekarang aku hitung sampai 3. Kalau gak mau berlutut minta maaf.
Video ini akan aku upload online. 1, Dia benar-benar gak takut bikin aku marah. 2, 3. Maaf. Udah kan? Mana sujudmu? Gu Liangxing, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Waktu dia paksa orang jilat kakinya kamu bisu ya? Berarti minta maafmu gak tulus. Tunggu bentar. Aku sujud. Udah kan? Oke deh. Karena aku gak sejahat kamu. Simeng. Apa kabar, anak cantikku? Ma, Gu Liangxing ganggu aku. Dia siram air panas ke kaki aku. Suruh aku sujud minta maaf. Lihat wajahku ini. Ma, mukaku rusak. Perut si imut aja udah rewel. Masih berani ganggu Simeng. Semau-mau bikin ribut di rumah. Hari ini aku bakal kasih pelajaran buat kamu. Panggil orang. Terapkan aturan keluarga. Nyonya, aturan keluarga datang. Berdiri berlutut yang tegak, kalau mangkuk jatuh lihat aja, aku bakal apain kamu. Dulu demi bikin Li Hanting senang aku selalu sabar sama ibu dan anak Li. Tapi nggak nyangka kalian makin keterlaluan. Ngapain masih bengong? Angkat mangkuk sendiri, berlutut. Ternyata kamu tetap penakut. Imut banget sih. Emang kamu lahir dari keluarga kecil? Nggak punya sopan santun. Iya. Dulu resepnya juga dari keluarga kecil ini, aku yang kasih resep. Baru Li selamat dari bangkrut. Nggak sampai kamu tua harus ngemis di jalan. Kamu yang katanya keluarga terhormat bahkan balas jasa aja, nggak ngerti caranya. Menurut kamu siapa yang paling nggak tahu adat? Kamu. Apalagi aturan keluarga. Li nggak pernah punya aturan keluarga. Cuma kamu pikir menantu nyelamatin kamu malu. Kamu takut nggak bisa ngatur aku. Makanya mau hukum fisik. Pura-pura banget. Orang kayak kamu nggak tahu etika. Paling nggak pantas jadi orang. Kalau hari ini nggak kasih aku berlutut minta ampun. Aku suruh Hansing ceraikan kamu. Oke, ya udah cerai. Kebetulan aku juga nggak butuh sampah ini. Gu Liangxing. Kamu tahu ngomong apa enggak? Bukannya Gu Liangxing cinta banget sama kakakku. Sekarang malah anggap kakakku sampah. Dia kayaknya berubah. Hanting, kamu dengar nggak omongannya? Sekarang juga ceraikan dia. Cukup. Nenek harusnya hampir sampai. Hari ini ulang tahun dia. Kita nggak boleh bikin dia marah. Hari ini aku maafin kamu dulu. Ini mau maafin siapa sih? Ma. Kenapa kamu? Gak apa-apa. Menantu, sini ke nenek. Nenek, selamat ulang tahun. Makasih. Asal kamu dan Hanting hidup baik. Nenek tiap hari bahagia. Nenek Samuel sudah kumpul. Kalau begitu, ayo mulai makan. Ayo makan. Liangxing, dengar-dengar kamu kurang sehat akhir-akhir ini. Aku bikin sup tonik khasiat khusus buat kamu sendiri. Coba deh. Kakak ipar, ini aku dan ibuku yang pilih ramuan terbaiknya. Kami sendiri yang bikin sup ini buatmu. Obat ini manjur gak? Tenang, Ma. Paling 10 menit, cewek itu langsung jadi wanita nakal. Si selingkuhan gimana? Sudah kuatur masuk kamar abang dari tadi. Aku mau nenek dan abang ngelihat sendiri. Perempuan itu selingkuh. Waktu itu, nenek pasti kecewa banget padanya, dan bakal setuju dia cerai sama abang. Ayo pergi. Liangxing, ibumu jarang perhatian sama kamu gini loh. Mumpung masih panas, langsung minum aja. Oke.
Ma. Rasanya enak juga supnya. Cuma habis minum jadi agak panas. Iya ya. Efek obatnya cepet banget ya. Kakak ipar, kamu merasa gak enak badan kan? Gimana kalau aku bantu naik ke atas, istirahat bentar? Kuliangsing, tunggu aja, bakal aku kirim kamu ke neraka. Kalian dengar suara apa gak? Berhasil. Sepertinya dari atas, suara dari kamar tidur. Cantik kecil. Itu suara pria. Nggak mungkin. Di rumah cuma kamu cowoknya. Ya ampun. Jangan-jangan itu Liangsing. Cepat, naik lihat. Nyonya muda keluarga Li. Kamu cantik dan putih banget. Mati di pelukanmu pun aku rela. Ayo cium sekali. Imutnya. Keluarga Li sangat baik padanya. Dia malah diam-diam ketemu cowok lain di ulang tahunmu. Benar-benar, nggak tahu malu, memalukan banget. Gengsi keluarga Li bisa taruh di mana? Harus ditaruh di mana muka kita. Panas banget. Cepatlah. Itu Liangsing. Ngapain bengong? Cepat tarik si imut ini keluar. Seret keluar. Imut. Nanti aku usir kamu dari keluarga Li. Apa yang kalian lakukan? Kok kamu di sini? Kalau bukan di sini terus di mana? Memang harusnya di mana? Kalau Liangsing di sini, siapa cewek di dalam? Gawat. Si Meng. Buka aja, lihat sendiri. Berhenti. Kamu nggak merasa aneh? Kuliangsing, kamu nggak keracunan. Kamu jebak aku. Itu bukan jebakan. Itu balas dendam. Sekarang kalian juga rasain. Rasain gimana kalau hidup hancur. Turun sekarang. Ini bukan salahku. Itu istri muda keluarga Li, dia goda aku duluan. Kamu bilang apa? Dia istri muda keluarga Li? Iya, benar dia. Istrimu yang duluan selingkuh denganku. Dia adik Li Hunting. Kayaknya kamu sama sekali gak kenal siapa istri muda keluarga Li. Mereka jelas suruh aku. Mereka. Siapa mereka? Aku mau. Siapa yang suruh kamu jebak aku? Ayo bilang. Aku bilang itu mereka. Mereka suruh aku nodai istri muda keluarga Li. Biar kamu diselingkuhin. Kamu. Ngaco. Kalau kamu bilang dia ngaco, kita laporin polisi, biar polisi selidikin. Enggak, jangan lapor polisi. Kukap. Kalian kira aku buta? Bawa dia ke kantor polisi. Semuanya keluar. Liangsing. Kali ini keluarga kami salah sama kamu. Tenang saja. Aku bakal bawa ibu dan adiknya ke penjara. Biar ada tanggung jawab. Mana ada menantu bawa ibu mertua dan adik ipar ke kantor polisi? Nenek, jangan lakukan itu. Kalau berita ini bocor, nama baik keluarga Li rusak. Lagi pula, dia juga gak kenapa gimana kalau kita lupakan aja. Nenek, Aku gagal didik. Maaf aku salah. nenek. Anda cuma bisa jaga aku sebentar, tapi gak bisa selamanya. Aku punya cara sekali beres. Cara apa? Aku mau cerai sama Li Hunting. Apa? Kamu dekat lagi sama si imut itu. Kamu selingkuh sama dia, ya cepat minta maaf ke Liangsing. Minta maaf. Ibu jangan pukul. Kamu minta maaf ke Liangsing, jangan kontak si imut itu lagi, putus kontak sama dia. Kamu minta maaf padanya. Nenek, aku gak terima maaf. Aku cuma terima cerai. Gak bisa cerai. Keluarga Li dari dulu.
Gak pernah ada skandal cerai. Emang skandal keluarga Lee sekarang masih kurang banyak? Ibu dan adik mertua. Fitnah menantu sendiri, semua keterlaluan. Satu lagi doyan selingkuh. Suami parah maksa istri donor darah. Udah, berhenti. Bikin malu keluarga Lee, malukan kita semua. Nenek, aku gak mau tinggal di keluarga Lee 1 menit pun. Laki-laki ini, aku gak mau lagi sedetik pun. Aku mau cerai sama Lee Hunting. Kamu ngerti gak sih? Gu Liangsing. Aku udah cukup baik sama kamu ya. Lengseng, keluarga Lee kami yang salah sama kamu. Nenek yang salah sama kamu. Baiklah. Nenek relakan kalian. Nenek, Mama, Nenek. Seseorang. tolong. Kamu masih mau ngapain? ini obat khusus. Bawa nenek ke RS dulu. Cepat. Cepat bantu. Kamu udah cukup belum sih sekarang nenek sampai pingsan puas? Jelas kamu yang bikin nenek pingsan, kamu yang cari selingkuhan, kamu biarin Lee Zimeng jebak aku. Semua kamu juga. Kamu bikin keluarga Lee gak pernah damai, bikin nenek yang udah tua harus beresin masalah kamu. Kamu yang gak kelar-kelar. Bayi besar yang gak pernah dewasa. Bayi besar. Emang bukan? Berani bikin tapi gak mau ngaku. Kamu kira aku masih nurut sama kamu kayak dulu? Bangunlah. Gu Liangsing. Ngapain pura-pura gak salah di depanku? Yang selingkuh duluan siapa? Apa maksudmu? Mau cerai ya? Oke. Sekarang juga. Gu Liangsing. Jangan kira aku gak tahu kamu main trik pura-pura mundur biar menang. Oke. Tunggu aja. Tanda tangan. Dia beneran mau cerai. Hidup ini. Aku mau lepas dari keluarga Lee, mulai hidup baru. Apa maksud kamu? Mendadak aku gak mau cerai. Kamu hancurin kebahagiaan aku. Kenapa aku harus biarkan kamu pergi? Gu Liangsing, aku mau kamu terjebak bareng aku. Aku akan siksa kamu pelan-pelan. Hidup ini. Aku gak akan kasih kamu kesempatan sakiti aku lagi. Liangsing, kamu cerai nggak? Belum. Udah kuduga kamu terlalu baper jatuh cinta. Gak, Lee Hunting gak mau tanda tangan. Dia mau bikin aku capek. Licik banget dia. Sekian tahun dia manfaatin kamu, ambil banyak untang kamu. Aku langsung terbang ke sana, jemput aku di bandara, kita cari solusi bareng. Oke. Kok dia yang datang? Shen Yuzi. Kepala keluarga nomor 1 di Dijin, sering muncul di saluran keuangan tokoh penting. Di kehidupan sebelumnya, Lee Hunting masuk ke Dijin gak peduli sekeras apa usaha. Selalu kalah dari Shen Yubai. Kenapa aku merasa seperti pernah ketemu dia dulu? Kamu sudah sadar? Tolong. Cepat bantu aku.
Jangan takut. Kamu toh. Kamu kenal aku. Kita pernah ketemu. Kayaknya, dia udah lupa. Gak aneh. Sushanshan upload banyak video jelek-jelekin aku. Setengah orang Haicheng pasti kenal aku yang katanya perempuan jahat. Kenapa aku ada di sini? Kamu pingsan waktu nyetir. Aku antar kamu ke RS. Sekarang kamu udah sadar aku ada urusan, pamit dulu. Apa selama ini? Dia nggak bahagia. Kali ini makasih sudah nolong aku. Nanti kalau kamu butuh apa-apa aku pasti bantu. Gak perlu. Baru sekarang aku ngerti. Hidup harus andalkan diri sendiri. Menggantungkan diri ke orang lain. Itu awal mimpi buruk. Bos, bos. Anda tidak apa-apa. Saya gak pernah berhutang budi ke siapapun. Aku pasti balas budi sudah kau selamatkan aku. Tanah di timur kota. Tawaranmu. Tambah 1%. Baru bisa kalahkan Li Hunting. Berhenti dia. Ikuti sarannya. Lagi. Selidiki kabarnya beberapa tahun ini. Aku mau tahu apa saja yang sudah dia lalui selama ini. Halo. Mau tanya Nyonya Li dirawat di kamar mana? Di kamar VP di belakangmu. Oke, makasih. Sudah lupakan. Masuk sekarang cuma bikin aku lemah. Kalau waktu itu Liang Xing nggak bawa resep rahasia. Buat keluarga kita bangkit lagi. Kita udah ngemis dari dulu. Mana ada presdir grup Li? Kamu malah paksa dia donor darah buat anak itu. Kenapa kau begitu ke dia? Kau pantas nggak sama dia? Atau Liang Xing juga nggak salah. Kau, Nggak bisa ngomong gitu juga. Liang Xing kasih resep rahasia. Karena dulu anakku selamatkan dia. kamu kira beneran kita yang selamatkan dia? Kita cuma pungut dia. Ambil kesempatan. Orang tuanya sudah meninggal. Hunting yang gendong dia pulang terus. Nemenin dia itu budi gede banget. Kukap. Kita udah impas. Kalau kalian nggak mau lanjut, maka cerai aja sama Liang Xing. Siapa bilang aku mau cerai? Kakak nggak mau nikahin Shanshan? Mendingan diam deh. Jangan ngerepotin gue. Nenek pernah bilang, keluarga Li nggak pernah ada skandal cerai. Cari tahu kemana aja Gu Liangxing beberapa hari ini. Siapa aja yang ditemui, apa yang udah dia lakuin, selidiki semuanya. Minta cerai sama gue Gu Liangxing. Kamu yang mulai selingkuh duluan. Kapan permainan ini selesai? Aku yang putuskan. Tebak aku siapa? Aku tebak orang yang terbaik buat aku. Cuxia. Dulu demi cowok brengsek kamu sampai ribut sama aku. Sekarang aku gak bakal bikin kamu sedih lagi. Oh ya, aku bawa kejutan buat kamu Kejutan apa? di belakang. Cingkui. Liang Xing. Lama nggak ketemu. Sejak lulus kuliah. Lama gak ketemu ya? Maaf, baru hubungin sekarang. Kalian masih cocok kayak dulu di kampus. Dulu semua orang bilang King Hui itu cowok. Mereka juga bilang kalian pasangan idaman. Di fakultas kedokteran sayang banget. Ternyata King Hui cewek. Udah deh, malam ini kita ngobrol sampai pagi habisin cowok brengsek. Cowok brengsek. Bukannya si Li Hunting itu. Dulu kalau kamu ketemu dia pasti deh kayak aku juga nyuruh dia putus. Ini kenapa sih? Katanya dia sayang banget sama kamu, kalian dulu tunangan kan? Ceritanya panjang. Di rumah aja ngomongnya. Hello bos, ada kabar gede istri Li selingkuh.
Gimana? Udah mendingan belum? Ji Hanting. Masih ingat boneka ini nggak? Tentu aku ingat. Itu hadiah pertamaku untuk anak kita. Kasihan anakku. Belum sempat ketemu ayah ibunya. Udah. Ji Hanting. Kamu harus balesin dia. Tenang aja. Aku bakal buat Gu Liangsing kena balasan pantas. Aku nggak bakal biarin kamu lunak ke Gu Liangsing. Oh ya. Ji Hanting. Besok malam, perhiasan hasil desainku akan tampil di Lafuni untuk pertama kali. Ini kali pertama. Aku masuk ke panggung internasional. Kamu bakal temani aku kan? Aku. Tentu saja. Kakak tidak bakal melewatkan debut perancang kelas dunia. Desainer Shan Shan. Jangan bercanda. Aku baru 2 tahun di bidang ini, bisa tampil di Lafuni cuma karena aku beruntung. Beruntung apa? Jelas karena bakatmu. Semua orang tahu. Hanya desainer kelas dunia yang bisa tampil di pameran Lafuni. Kak Shan Shan, kamu bukan cuma cantik dan baik, tapi juga sangat berbakat. Shan Shan, kamu sebentar lagi jadi desainer papan atas. Cantik dan pintar, sangat cocok dengan Hunting. Beda sama Gu Liangsing yang cuma ibu rumah tangga pekerjaan rumah aja nggak bisa. Nggak sebanding sama Hunting sedikit pun. Kak Shan Shan, besok kita semua datang. Shakshin, karirmu naik tingkat. Oke. Gu Liangsing. Orang kayak kamu yang nggak punya bakat kan, nggak bakal bisa tampil. Mau banding apa sama aku? Nggak nyangka Li Hunting itu cowok brengsek. Berubah sikapnya lebih cepat dari buka buku. Liangsing, cepat cerai sama dia. Hari ini dia mau tanda tangan. Tapi tiba-tiba batalin lagi. Itu memang sengaja. Jangan-jangan. Dia mau nyiksa kamu seumur hidup. Jangan harap. Aku pasti buat dia cerai. Jadi kamu mau gimana? Aku rencana. Mulai dari Su Shanshan. Ingat nggak? Dulu aku minta kamu rekomendasiin Su Shanshan buat ikut pagelaran Lafni. Tentu ingat. Waktu itu kamu sampai demi Shan si penjiplak itu. Kamu sampai berlutut ke aku. Aku benar-benar nggak paham pikiranmu. Dulu aku memang salah milih teman. Otakku dicuci cowok brengsek itu. Dulu Li Hunting janji sama aku. Bantu Su Shanshan tampil di Lafni dengan syarat kasih aku kesempatan jelasin. Sejak saat itu, Su Shanshan langsung jadi desainer level dunia. Karirnya melonjak. Semua muji dia. Sedang aku dihujat habis-habisan, dilupakan orang. Aku desainer internasional papan atas. Demi kamu aku sampai bantu Su Shanshan si peniru. Jadi mak comblang. Ini benar-benar nyesek. Maaf ya. Dulu aku dibilang bego. Sekarang aku berubah pikiran. Maksudnya apa? Aku mau. Oke, kita lakukan. Baru puas kayak gini. Tapi aku ada syarat. Syarat apa? Bawa karya saat kamu pensiun dulu. Kayak Raffini. Biar semua orang lihat. Apa itu desainer jenius? Oke. Aku telepon panitia sekarang, nanti aku mau kasih Su Shanshan. Kejutan gede. Su Shanshan. Aku mau mimpimu puncak. Langsung hancur. Sudah waktunya kita masuk yuk. Oke. Tima. Ngapain dia ke sini? Gu Liangsing. Kamu kayak orang miskin begini. Berani juga datang. Pameran perhiasan Raffini bukan tempat orang sembarangan, bukan buat siapa saja. Cepat pergi. Tanpa undangan gak bisa masuk. Nanti kamu diusir keluar. Kamu bakal malu lagi. Gu Liangsing, ini bukan tempat buat main-main. Pulang. Siapa bilang aku mau ribut? Aku diundang ke sini. Beri sini. Kamu memang licik ya? Berani-beraninya palsukan undangan. Undangan kami warna merah. Kenapa punyamu hitam? Semua lihat sini. Orang ini palsukan undangan. Masih nggak ngaku juga. Aku tamu eksklusif Raffini.
Jelas undanganku beda sama kalian. Dasar norak banget sih. Aku nggak mau ribut sama kalian. Tamu eksklusif? Tamu spesial Rafini. Cuma ada 1 slot. Dan cuma desainer top nasional yang bisa dapetin. Kamu siapa sih? Kamu layak. Ngapain diam aja? Cepat usir dia. Panggil manajer kalian. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Halo, Pak Manajer. Orang ini palsukan undangan, ngaku-ngaku tamu eksklusif. Tolong segera usir dia. Maaf banget jadi Anda yang tamu undangan spesial malam ini. Kami kurang sambut Anda. Dia tamu undangan spesial. Gimana bisa? Gak mungkin. Dia cuma ibu rumah tangga mana mungkin jadi tamu undangan khusus. Cec. Undangannya jelas palsu. Kalian salah orang deh. Undangan ini asli. Ada logo anti pemalsuan Rafni. Gak ada yang berani palsuin. Dasar norak gak tahu apa-apa. Silakan Nona Gu. Kamu jangan kemana-mana. Bu, ini jalur khusus undangan Anda gak bisa lewat. Sok banget. Cuma numpang sama sahabatnya, Wen Chuxia. Udah, Zimeng jangan emosian. Kita masuk aja sayang, jangan bikin telat wawancaraku. Kakak Shu kita. Lolos karena bener-bener mampu. Beda sama yang suka main belakang. Ayo. Kenapa stan ini kosong? Ini tradisi Lafuni, stand paling tengah. Pamerkan karya paling mahal. Setelah semua tamu hadir, tuan rumah baru keluarkan karyanya. Nanti karya Nona Heksu pasti bakal tampil di sini. Itu Kak Shanshan. Kita dia dapat ini karena kemampuan. Nggak kayak orang lain cuma buang waktu. Kamu ngomongin dirimu ya? Maksudmu apa sih? Zimeng, kamu kan mau lihat karya aku. Zimeng, jangan ngomong sama yang gak punya karya. Benar. Kata kakakmu juga gitu. Karya Anda, Nona Su. Punya aku ada. Kenapa aku nggak lihat nama Kak Shanshan di mana ya? Yang nggak ada karya. Si imut nih. Sini. Kerjaan staf kalian kenapa ceroboh banget? Karya Nona Su kenapa nggak dipajang di sini? Tolong tunggu, saya cek dulu, boleh tahu namanya siapa? Shu Shanshan. Maaf, semua sudah dipajang. Di sistem nggak ada nama Su Shanshan. Gimana mungkin? Ternyata karya Nona Heksu nggak lolos. Nggak tahu malu banget. Nggak punya karya berani-beraninya ikut pameran Lafuni. Han Tenga. Cek lagi dengan teliti. Karya Shanshan, tapi chief designer kalian Wen Chuxia yang rekomendasi langsung. Pasti kalian salah. Lafuni bukan untuk sembarang orang, gak semua bisa numpang nama orang yang direkomendasi Master Wen langsung. Karyanya mana? Jadi maksudnya, itu karya Kak Shanshan. Shanshan. Gak nyangka debut di Lafuni. Langsung jadi pusat perhatian. Ayo lihat semua. Cepat buka ayo. Ayo buka. Kok bisa? Kok jadi Guliangsing? Kalian salah nih. Guliangsing itu ibu rumah tangga. Mana mungkin dia bisa desain? Cuma Shanshan yang jago desain. Ribut apa sih? Ini pameran Lafuni bukan pasar tradisional. Master Wen mereka bilang Anda merekomendasikan karya Shu Shanshan ini. Su Shanshan siapa? Saya nggak kenal. Nggak sembarang orang. Layak saya rekomendasikan, saya cuma rekomendasi yang benar-benar ahli. Ternyata Master Wen sama sekali nggak kenal dia. Malu banget ini. Katanya Guliangsing itu ibu rumah tangga, nggak nyangka karyanya bikin kagum banget. Iya. Liangsing ada beberapa desainer internasional nunggu ketemu kamu, ayo. Kak Hanting, kamu kan bilang Guliangsing sudah bicara ke Wen Chuxia. Kok bisa gini? Shanshan, desainer utama Lafuni itu Wen Chuxia. Guliangsing sahabatnya saya juga nggak bisa apa-apa. Kasihan Shanshan kita.
Mungkin Miss Gu masih dendam sama saya. Makanya bikin saya malu. Nggak apa, saya nggak nyalahin dia. Kak Shansha, kamu memang terlalu baik. Apa Gu Liangsing benar-benar dapat jalur belakang? Kasihan banget Miss Eksu. Semua, hari ini Shanshan gak ada karya lain. Ayo bubar. Lihat Su Shanshan saking kesalnya hampir muntah darah, tapi media lagi-lagi ketipu sama mereka. Nggak apa-apa. Ini baru mulai. Dia mau ngapain? Shanshan ayo pergi. Hunting. Nanti ada lelang Lafuni. Aku mau tetap di sini lihat-lihat. Katanya barang lelang. Bakal didonasi buat amal. Pantesan banyak sosialita Hai Cheng datang pada buru-buru dapat barang bagus. Ya udah kita tinggal. Hari ini Shanshan udah sakit hati. Bayar hunting belikan perhiasan yang kamu suka buat hadiah. Oke, kita tunggu. Lelangnya mau mulai. Ayo kita masuk. Gu Liangsing, karyamu jadi senjata buat jatuhinmu. Malam ini aku bakal buat kamu hancur. Barang biasa gini. Gak layak dilihat lama. Bener juga kata kamu. Para tamu lelang resmi dimulai. Karya malam ini. Semua terpilih dari pameran Lafuni karya orisinal. Sekarang karya pertama malam ini. Crystal Heart harga mulai 30 juta. Silakan mulai tawar. 30 juta. 30 juta. Sekali. Terjual karya terakhir malam ini. Juga yang paling penting. Benar-benar halus. Sangat nyata. Pinu kehidupan. Kita mulai lelang harga awal. Tunggu. Saya tak izinkan karya plagiat masuk pameran Lafuni. Apalagi dilelang. Kamu ngomong apa? Saya punya bukti. Ini karya saya yang menang tahun lalu. Karyanya hampir sama dengan saya. Saya pencipta aslinya, dia peniru. Mengaku aku saya. Mohon dukung saya. Terlalu keterlaluan, bisa-bisanya ganti pencipta. Gu Liangsing sangat memalukan. Lindungi karya asli, tolak plagiat. Usir Gu Liangsing. Turun panggung. Liangsing. Gu Liangsing, kamu habis. Sayang kecil, game dimulai. Semua. Aku juga mau tunjukkan sesuatu. Silakan lihat. Desainer karya ini kalian tahu? Tentu tahu. Ini karya Master Z, desainer jenius. Gayanya unik banget. Ya, aku pelajari karya Z tiap hari, langsung bisa kenali. Sayang banget. Master Z sudah pensiun beberapa tahun lalu, karyanya kolektor luar negeri. Semua berebut koleksi. Dengar-dengar Master Zezal terkenal saat masih belasan, masih muda sudah keluar dari dunia desain. Sayang sekali. Aku bicara soal plagiat. Jangan alihkan topik. Sabar. Perhatikan ini, yang kanan ini. Semua adalah penghargaan Su Shanshan. Karya asli. Karya asli apa? Jelas-jelas tiru desain Z. Iya. Semua karyanya plagiat Master Z. Gak perlu mikir. Oh, aku ingat. Gambar di tangannya. Itu karya Master Z 6 tahun, lalu jadi sebenarnya kamu yang plagiat. Bukan aku. Bukan apa. Desainer muda baru. Semua prestasimu nyontek Z. Baka depannya. Kamu bahkan gak bisa gambar sketsa desain.
Kamu sendiri tukang plagiat, masih nuduh orang lain plagiat. Bukan. Master Z cuma idolaku, aku hanya tribut ke dia. Kenapa? Nyontek itu tribut? Kamu benar-benar standar ganda. Q-Cup. Tribut Shanshan itu plagiat. Kamu sendiri gimana kamu bukannya plagiat juga? Li Hanting, kamu beneran? Gak ngerti Liang Xing sama sekali. Semuanya. Desainer Gu Liang Xing juga punya nama lain. Ternyata Anda Master Z. Gu Liangxing itu Za. Kok bisa? Master Z, akhirnya Anda balik. Li Hanting Liangxing rela demi kamu tinggalkan gelar Master Desain. Tapi kamu di sini. Bela wanita yang jiplak dia. Bicara membelanya. Ada hati nurani nggak sih? Bener-bener, nggak tahu malu fitnahin karya orisinal. Nggak sebanding sama intern kami. Ternyata berita palsu semua. Parasit kayak gini harus dicegah, suruh dia pergi. Turun, 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 turun. Kalian. Kita kenapa? Palsu nggak akan jadi asli, mau fitnah aku lewat opini publik. Malah kebalik kena sendiri. Su Shanshan, gimana rasanya jatuh dari atas? Shanshan. Oke, oke. Terima kasih dukungannya. Bener-bener nggak nyangka Gu Liangxing yang katanya nggak pantas malah jadi Master Desain. Aku nggak pernah dengar Master Z menurutku. Kuma Wenchuk Xia yang melebay-lebih kau. Aku akan bongkar kedoknya sekarang. Kalian, kalau ini karya Master. Ayo langsung nawar. Lelang lanjut. Aku umumkan. Karya Master Z mulai dari 1 juta. Aku dapat berapa orang lain, nggak bakal rebutan sama aku. Jangan rebutan sama aku ya. Aku justru mau rebutan sama kamu. Aku udah lama keluar dari dunia desain. Kayaknya udah nggak ada yang peduli. Desain katanya dari Master, nggak ada yang angkat papan tawar. Menurutku barang jelek ini paling cuma 50 juta. Sayang banget tahu, gitu aku angkat papan lebih cepat. kamu juga gak bakal dapet, walau angkat papan 50 juta adalah harga paling tinggi malam ini. Minimal Master Z bakal ingat aku. 50 juta pertama. 50 juta kedua. 50 juta ketiga. Deal. Selamat untuk bapak ini. Lihat kan, inilah desain yang benar. Ada orang nggak punya mata seni. Selera aja nggak ada, malah anggap penjiplak itu berharga. Kamu bilang apa? Jangan ribut. Ayo cepetan kita pergi. Bikin malu aja. Malam ini puas banget. Akhirnya buka topeng Shu Shanshan, topeng si putih pura-pura suci itu. Lihat nanti dia masih bisa pura-pura nggak. Ini belum cukup. Harus buktiin cowoknya selingkuh parah. Liangxing, kamu duduk sana dulu, aku mau sapa orang dulu. 3, 2, 1. Master Z, Ternyata kamu datang juga. aku kira kamu polos. Tak nyangka kamu seculas ini. Kalau punya kemampuan asli, nggak perlu takut dihina orang. Kamu capek-capek ngaturku, lalu kenapa? Aku nggak peduli sama sekali. Oh ya, jadi kenapa kamu marah-marah? Kamu. Semakin kamu jatuhin aku, semakin Hunting peduli aku, semakin sayang aku. Usaha kamu percuma. Dia cinta aku, bukan kamu. Sudah lama aku nggak lihat wanita setidak tahu malu kamu. Terus kenapa? Sekarang semua orang pikir, akulah cinta pertama Hunting. Sedangkan kamu, istri sahnya, dinilai sebagai perusak kami. Hunting bilang, kalau kamu berani sentuh aku, dia akan buat kamu bayar mahal. Coba tebak, kalau kita jatuh bareng ke air, siapa yang dia selamatin? Kalau tebakanku gak salah, Li Hunting pasti di dekat sini kan? Lepasin aku, kamu mau dia salah paham, seolah aku yang dorong kamu ke air ya? Setelah itu, kamu pura-pura nangis?
bilang aku mau bunuh kamu. Kalau begitu, Li Hanting bakal makin cinta kamu, makin benci aku nanti semua orang bakal pikir. Aku ini wanita jahat bener kan? Lepasin aku. Kalau kamu gini, aku bantuin kamu deh. Mau apa? Shanshan, kamu sengaja ya? Iya. Emang aku sengaja, so what? Tolong. Tolong. Cepat selamatkan dia. Dia bisa berenang. Kan kenapa nggak loncat? Nggak mati ya? Sayang banget. Kak Hunting nyaris aja aku nggak ketemu kamu lagi. Nggak apa-apa. Aku mau minta maaf ke Guru Z. Dia nggak terima. Bahkan dorong aku ke air. Malah suruh aku mati. Gu Liangsing Shanshan udah minta maaf, kamu tetap nggak mau terima. Kak Hunting. Kalau Guru Z nggak mau maafin, kita pergi aja. Aku mundur dari dunia desain. Gitu ya? Kamu harus tepati janji. Yang harus mundur bukan kamu. Dia. Gu Liangsing, aku memang nggak salah lihat. Dari awal, kamu memang wanita jahat. Kalau gitu, biarkan semua orang lihat. Siapa sebenarnya yang paling jahat? Terus kenapa? Sekarang semua orang pikir aku cinta pertama Hunting, sedangkan kamu, istri sah, dibilang perusak hubungan kami. Hunting pernah bilang kalau berani sentuh aku sedikit aja dia bakal buat kamu bayar nyawa. Tebak deh. Kalau kita berdua jatuh ke air, dia bakal selamatin siapa? Shanshan ini. Bukan. Itu bukan suaraku, kamu pakai suara sintetis, kamu fitnah aku. Kalau itu bukan suaramu, kenapa kamu rebut? Kamu panik ya? Kamu. Jadi semua ini rencana Su Shanshan. Benar-benar nggak tahu malu hidup Master Z. Hampir tertipu cewek licik ini. Bukan. Bukan begitu. Bukan. Gu Liangsing, sekarang kamu puas? Aku belum puas. Dulu Su Shanshan fitnah dan jelekin aku bakal balikin semua. Selanjutnya, kamu. Semuanya. Li Hanting selingkuh pas nikah. Selalu bela selingkuhan, aku benar-benar kecewa. Mohon kalian jadi saksi. Aku sudah gugat cerai ke pengadilan. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan. Mau cerai? Jangan harap. Jangan sampai kedinginan. Makasih. Tapi, lebih baik jangan terlalu dekat sama aku, biar gak kena masalah. Kamu nggak salah. Kenapa itu jadi masalah? Kamu percaya aku nggak bersalah? Aku selalu percaya kamu. Ayo. Semoga segera cerai, biar lepas dari derita. Tolong. Tenang aja. Kenapa sama kamu? Kita pernah ketemu ya? Press dear. Mobil sudah siap. Tapi aku datang. Kurang pas waktunya, ya. Aku harus pergi. Press dear. Gimana kalau penerbangannya ditunda? Besok aja balik ke Beijing. Nggak perlu. Anda cari nonagu bertahun-tahun. Baru ketemu. Kita. Aku dan dia sekarang udah kayak dua garis sejajar. Nggak bakal bertemu lagi. Apa maksudnya? Gak ada apa-apa. Dia udah ngeluarin 50 juta cuma buat kamu. Masih gak ada apa-apa. Ngaku aja. Dia cuma balas jasa soal nyelamatin hidupnya. Shen Yubai nggak suka Ong Budi. Tapi, Nggak ada tapi. Derita cowok. Kurang banyak aku rasain. Liangsing. Aku gak apa-apa. Aku belum balas dendam. Chia. Tolong hubungi media buat aku. Aku mau malam ini. Li Hanting. Sama Su Shanshan. Seluruh kota tahu. Oke. Malam ini kebenaran terungkap. Semua orang akan lihat wajah asli pasangan itu.
Kamu bisa cerai dengan lancar. Bisa ya? Begitu pria itu pulang kamu buru-buru minta cerai. Mau kabur sama dia. Mimpi aja. Kok Konting. Salahku. Aku terlalu takut kehilangan kamu. Makanya aku lakukan hal bodoh ini. Benci saja aku. Mana mungkin aku benci kamu? Dia hancurkan anak kita. Dan buat kamu jadi begini. Kok Konting. Gu Liangsing mempermalukan kita hari ini juga bilang mau cerai sama kamu. Mending kamu ceraikan dia. Itu urusanku. Shanshan. Aku suka perempuan penurut. Aku nurut. Udah malam. Istirahat lebih awal. Hunting. Tadi dokter bilang ginjal Shanshan mulai gagal lagi. Sekarang, cuma Gu Liangsing dan Shanshan yang cocok. Tapi Gu Liangsing sekarang sepertinya gak mau tolong Shanshan. Kalau dia gak mau gak apa-apa. Aku sendiri yang akan ambil ginjalnya. Buat Shanshan. Malam ini Bar Heisan bergerak tangkap Gu Liangsing. Ingat, biarkan dia hidup. Selain itu, bebas kalian mau apa. Shanshan. Hunting kira kamu cuma butuh ginjal aja, masih mau selamatkan Gu Liangsing. Aku mau ginjal Gu Liangsing mau apa? Aku mau Gu Liangsing mati. Shanshan, kita nggak boleh lembek lagi. Kamu benar. Hanya Gu Liangsing hilang. Li Hanting bisa melupakannya. Aku Su Shanshan juga calon Nyonya Li. Bayar 10 kali lipat. Aku mau Gu Liangsing mati. Aku harus kerja lembur, kamu pulang duluan. Oke, hati-hati ya. Dah. Cepetan. Masih mau lapor polisi. Mimpi aja. Li Hanting yang suruh kalian culik aku kan? Kok kamu tahu? Aku istri muda keluarga Li, berapa Li Hanting bayar aku bayar 2 kali lipat. Bilang, sebut harganya. Aku jamin. Setelah ini, Li Hanting takkan nemuin kalian. Bos, uangnya banyak banget. Gimana kalau kita... Sayang sekali, kamu sebentar lagi cerai sama Li Hanting. Miskin banget. Nyonya muda Li masa depan. Dia minta nyawamu. Penculikan di kehidupan sebelumnya, jadi lebih awal Su Shanshan mau langsung bunuh aku, kalian mau bunuh aku. Li Hanting cuma suruh kalian culik. Aku nggak suruh bunuh aku, gimana kalian kasih laporan? Kamu mati di tengah penculikan. Apa urusannya sama kita? Jaga dia baik-baik. Siap. Tolong ya. Santai aja. Shen Yubai, tolong aku. Tolong. Cepetan nyetir. Tenang aja, pasti sempat naik pesawat. Tenang, aku harus cari jalan. Ayo cepat. Bos Li bilang. Suka-suka aku mau apain kamu, asal jangan sampai mati. Bos. Bos Li balik kapan?
Mungkin sebentar lagi. Kasih kesempatan dulu ke anak-anak. Baru bunuh sekali. Bikin kayak bunuh diri. Benar juga. Nyonya Lee. Sekarang juga aku kasih kamu rasain apa itu rasanya mati setengah hidup. Aku duluan. Minggir. Kalian pada ngapain? Setiap hari aja, masih mau dapat duit nggak? Kamu nih. Ayo, hati-hati. Ngapain bengong cepat kejar? Lepaskan aku. Lepas. Sekarang kamu kubikin mampus. Berhenti. Lepaskan dia. Anak nakal. Mau mati ya? Polisi datang. Cepat pergi. Ada yang luka enggak? Enggak. Kok kamu bisa datang? Pak Shen. Pak Shen, Anda oke? Enggak apa-apa. Siapa buang sepatu di jalan? Putar balik. Cepat. Maaf, aku telat. Enggak. Tepat waktu kok. Ayo. Ayo. Hati-hati. Aku baik-baik aja aku bisa. Maaf. Pergi. Gu Liangsing ke sini. Abaikan dia. Kita pergi. Gu Liangsing berani-beraninya pergi sama cowok lain. Apa? Aku nggak mau pergi sama dia, masa harus bareng kamu? Yang nyewa pembunuh buat bunuh istrinya. Aku nggak mau bunuh kamu, aku cuma. Cuma mau culik kamu. Lalu pura-pura nyelamatin. Biar aku berterima kasih. Terus donorkan ginjal ke cewek yang kamu suka, bener nggak? Kita pergi. Oke. Gu Liangsing, kalau kamu pergi sama cowok ini, kamu pasti ku buat menyesal. Cowok yang cuma bisa ngancam cewek. Gak beda sama pecundang. Kamu. Pak Lee. Polisi sudah datang. Kasih tahu media. Sebarkan foto perselingkuhannya. Ya. Gu Liangsing, aku akan buat semua orang tahu siapa duluan selingkuh antara kita. Liangsing, akhirnya kamu sadar aku benar-benar takut. Aku baik-baik saja. Bukankah aku sehat-sehat? Nona Gu. Kamu harus banyak istirahat. Setelah kami periksa, kami temukan ada gumpalan darah kecil di otakmu. Mungkin dulu kepalamu pernah cedera parah, itu sudah ada beberapa tahun. Gumpalan kecil. Memang aku pernah kecelakaan. Mungkin kepalaku yang kina. Dokter, serius nggak? Ada bahaya nyawa. Tidak, gumpalan darahnya kecil, cuma bikin penderitanya agak lupa ingatan. Lupa ingatan. Apa aku ada yang lupa? Bisa ingat lagi nggak? Kalau gumpalannya hilang, kemungkinan besar bisa ingat lagi. Aku akan resepkan obat dulu, kamu istirahat yang baik dulu. Baik. Terima kasih, dok. Shen Yubai sudah terbang ke ibu kota. Katanya bakal tinggal di sana. Kayaknya dia nggak balik. Sepertinya. Nggak ketemu lagi. Tapi, mungkin dia berubah pikiran. Dia juga tinggalkan surat buatmu. Terus merindukan akhirnya dapat balasan. Lain kali aku bakal kasih tahu jawabannya apa maksudnya. Aku pernah tanya dia satu hal. Tapi dia belum sempat jawab. Oh gitu. Silly Hunting ini dia sakit ya? Kenapa? Dia malah suap media sebar gosip selingkuh tentang kamu, lihat. Itu aku sama King Hui kan? Jadi dia kira King Hui itu cowok.
Kamu pura-pura nggak tahu sama aku. Yang selingkuh duluan bukan kamu. Cepat pergi deh. Pantesan dia pas kuliah tiba-tiba dingin sama aku. Lalu bawa pulang Su Shanshan. Ternyata, dia udah pikir aku selingkuh. Padahal cuma salah paham. Bisa selesai dengan satu kalimat. Dia malah biarin sampai kayak gini sejauh ini. Dia nggak pernah percaya aku. Liang Xing jangan terima aja. Aku harus manfaatin isu ini. Biar semua orang tahu aslinya Li Hanting. Jaxia. Kamu pergi ke sini aja. Berani-beraninya dia gituin kamu. Oke, kali ini aku kal hancurin nama orang ini. Redaktur Lin. Aku kasih kamu berita besar. Pastikan trending topik no. 1. Nenek, Kamu berani bayar orang culik Liang Xing. Dan paksa dia donor ginjal ke anak itu. Nyaris bikin dia mati. Kamu benar-benar bodoh. nenek, itu semua utang Gu Liang Xing ke Shanshan. Dulu dia paksa aku nikah. Biar Shanshan berlutut di hujan, makanya dia kehilangan anak. Sampai sakit. Kamu salah. Dulu Su Shanshan, dia sendiri yang berlutut di hujan. Liang Xing gak paksa kamu nikah. Dia bahkan bilang ke aku biarkan kamu dan Su Shanshan bersama. Nenek, kenapa nenek selalu bela Gu Liang Xing? Nenek gak mungkin bohong. Lihat ini. Nenek, aku mau batalkan tunangan. Tolonglah. Restuin mereka. Gak bisa. Keluarga Li di Haicheng itu terpandang. Belum pernah ada skandal pelakor. Juga nggak pernah balas dendam kayak gini. Dulu, bawa resep rahasia, selamatin keluarga Li, tunangan pun sudah ditetapkan, harus dijalankan, kecuali aku mati aku tetap nggak setuju. Kok bisa gini? Liang Xing selalu memohon untukmu. Itu nenek dia paksa dengan tubuhnya memohon dengan sangat. Baru dia setuju. Bukan salahnya. Kalau mau salahkan nenek saja. Kenapa dia gak bilang dari awal? Kalau dia bilang lebih awal, aku pasti gak akan. Dia sudah berkali-kali menjelaskan padamu. Tapi kamu pernah percaya? Liang Xing tak pernah berutang padamu, justru kamu yang utang padanya. Tak pernah utang. Tak pernah utang. Nenek, kamu selalu anggap dia gak salah. Tahu kenapa dibiarkan aku? Karena sebelum nikah, dia sudah selingkuh. Kamu bilang apa? Selama bertahun-tahun, demi nama baiknya, aku simpan kebenaran. Sekarang, pria itu kembali. Dia langsung ingin cerai. Pergi sama pria itu. Gak mungkin. Liang Xing gak bakal gitu. Nenek sekarang sisi Haicheng. Penuh berita perselingkuhannya. Biar aku buktikan sekarang. Halo semua, ini Ye Qinghui di foto. Itulah pria selingkuhannya. Tuan Ye, jadi? Kamu ngaku selingkuhannya Gu Liang Xing itu kamu? Enggak. Karena aku cewek. Sahabat perempuannya Gu Liang Xing, 2 sahabat cewek pelukan itu selingkuh. Pak. Dia cewek. Masa selama ini benciku ke dia? Cuma lelucon. Kalau kau tetap mau nikah sama keluarga Li, mulai hari ini, kamu jadi pendonor darah jalan buat dia. Dia nggak mau, nggak masalah. Aku sendiri yang ambil ginjalnya. Buat Shanshan. Aku udah ngapain aja ke dia. Hunting.
Kamu cuma percaya apa yang kamu lihat. Nggak pernah dengar penjelasan Liang Xing langsung. Benci dia bertahun-tahun. Kamu nggak cinta dia. Ceraikan dia. Enggak. Aku enggak mau cerai. Sekarang aku cari dia terus hidup baik-baik sama dia. Kamu udah nyakitin dia banget. Hampir ambil nyawanya. Kamu pikir, kamu masih bisa balikan sama dia? Dia nggak cinta kamu lagi. Enggak. Dia cuma cinta aku. Demi aku. Dia rela korbankan nyawanya. Asal aku balik ke dia sekarang dia bisa lupakan masa lalu. Ya. Lupakan masa lalu. Apa yang kamu lakukan di sini? Liang Xing. Nenek sudah cerita semua ke aku, dulu. Bukan kamu yang paksa aku nikah. Aku salah paham sama kamu. Sudah bertahun-tahun, kamu nggak tahu aku alergi bunga lili? Maaf ya. Nanti aku akan lebih hati-hati. Mulai sekarang, kamu nggak perlu donor ginjal buat Shanshan. Kenapa? Maksudmu? Aku nggak perlu donor ginjal ke Su Shanshan lagi? Aku sekarang harus sujud terima kasih ke kamu. Bukan itu maksudku. Semua utangku padamu dulu, akan aku bayar perlahan. Bayar? Kamu mau balikin darahku? Atau tusuk diri sendiri? Mau coba penculikan lagi? Nyaris mati itu rasanya gimana? Gu Liang Xing. Harus sekeras ini sama aku. Dulu kamu nggak gini. Gu Liang Xing yang lama sudah kamu bunuh sendiri. Kalau bener minta maaf. Sekarang juga tanda tangani surat cerai. Nggak mungkin. Aku sudah minta maaf sama kamu. Bisa nggak jangan maksa terus? Sekarang kan udah nggak salah paham lagi. Kenapa kita nggak bisa balikan lagi? Kamu gila ya? Kamu pikir aku mau balikan sama pembunuh balikan lagi? Keluar. Pergi. Ngapain di sini? Cepat pergi, kalau nggak saya panggil wartawan. Gu Liang Xing Heng, kamu pikir baik-baik. Tanpa aku, di Haicheng kamu nggak bakal bisa hidup. Gitu ya? Aku yakin. Kamu bakal balik sama aku. Kita lihat aja. Liang Xing, ngapain dia ke sini? Ngapain dia ke sini? Liang Xing, ada masalah, adikmu kecelakaan. Paman. Liang Xing, syukurlah kamu datang. Paman. Sebenarnya ada apa? Bukannya Nangsing dirawat di RS Jiren? Kenapa sekarang mendadak harus dirawat darurat di RS ini? Hari ini obat Nangsing di RS Jiren langsung dihentikan, baru saja dibawa ke sini untuk diselamatkan. Apa? RS Jiren milik Lee Group. Pasti ulah Lee Hunting. Gimana kondisi Nangsing? Sementara sudah lewati masa kritis, tapi harus segera operasi total. Rumah sakit kita nggak bisa, cuma RS Jiren yang bisa operasi begitu. Jadi, ternyata Lee Hunting punya rencana ini. Halo. Kamu berani mengancamku pakai nyawa Nangsing? Gu Liang Xing, pikir baik-baik. Tinggalkan aku. Di Haicheng, kamu takkan bisa bertahan. Liang Xing, asal balik ke aku. Semua akan aku maafkan. Penyakit adikmu juga bisa sembuh. Kamu cuma punya 3 hari. Kamu salah sangka. Resepku yang membuatmu bangkit dari bangkrut. Sekarang kamu bisa hebat. Aku juga bisa bikin kamu bangkrut lagi. Kamu Caksya, bantu aku sesuatu. berani-beraninya matiin teleponku. Sekarang, yang penting buat Pak Lee, stabilkan pasar saham dulu. Cairkan sebagian dana perusahaan. Besok naikkan harga sahamnya. Perkiraanku, harus habiskan 80% dana kas. Baru bisa naik. Terus kenapa? Kita bakal untung lagi nanti. Kalau Nyonya Muda ambil resepnya, produk kita gak bisa dijual. Jangan harap bisa untung lagi. Pasti rugi. Nanti tetap harus bayar produksi, gudang, promosi. Jadi begini, kita bakal rugi total. Pinjam aja ke bank perlu diajarin juga. Bos Lee, kondisi Lee Corp sekarang butuh jaminan dari keluarga besar yang berpengaruh, baru bank mau kasih pinjaman. Cari keluarga besar mana dong? Keluarga pertama di Haicheng,
Sudah turun-temurun ratusan tahun gimana dengan keluarga He? Besok ultah kepala keluarga He. Aku udah dapat undangannya, kita tinggal cari celah buat masuk dapat kepercayaan dari kepala keluarganya. Krisis selesai deh. Bagus banget kalau gitu. Mrs. Yu benar-benar bantu banyak. Kalian belum makan kan? Oh iya benar. Kita harus makan sekarang. Dulu yang bikin kamu kehilangan anak bukan Liang Xing. Aku bakal cari donor ginjal lain buat kamu. Li Hanting, kamu mau balikan lagi sama aku? Aku nggak akan biarin. Aku cukup kenal sama nyonya ketiga keluarga He, besok malam aku temenin kamu. Bisa kenalin para orang penting Hai Cheng juga biar kamu bisa kenalan. Kak Hanting, aku tahu kok kamu paling baik sama aku. Gu Liang Xing, besok malam semua orang akan tahu. Aku calon istri Li. Kamu cuma mantan yang dibuang. Berita mendadak. Puli, Gu Liangxing. Baru saja tuntut ke Mahkamah Agung. Minta tarik kembali hak pakai resep Li Group. Dikabarkan resep itu pernah selamatkan Li Group dari bangkrut. Sejauh ini saham Li Group anjlok. Bikin investor panik. Keuntungan dari resep itu masih 8% dari pendapatan grup. Kalau resep diambil istri muda, Li Group bisa hancur total. Mr. Lee, semua pemegang saham besar nunggu di luar minta Anda segera selesaikan ini. Kalau tidak, Gimana? mereka bakal gelar rapat pemegang saham. Paksa Anda mundur. Mereka berani. Pak Lee, yang penting Anda bicara baik-baik dengan istri muda, bujuk dia biar resepnya tetap di sini. Gu Liangxing, ku beri waktu 1 hari untuk cabut gugatan. Kamu tahu kan? Penyakit adikmu nggak bisa nunggu lama. Gitu ya. Aku malah mau lihat. Kamu dan aku. Siapa yang gak tahan duluan? Aku sudah hubungi dokter luar negeri, bisa bantu Nangsing operasi. Tapi keluarga Li kuat banget di Haisheng. Aku takut dia terus gangguin. Aku harus cepat jatuhin Lee Group. Harus lebih kuat dari Lee Group. Rencanamu apa? Langkah pertama, cari partner yang bisa dipercaya. Misal keluarga lama di Haicheng. Keluarga He. Cewek cantik ini. Kayaknya asing ya. Zhao Nengsheng, supplier grup Lee. Juga terkenal genit. Tukar WeChat. Yuk. Pak Zhao. Ngobrol apa sama Liangxing? Itu ternyata istri muda Lia. Maaf, nggak sadar. Tuh sebentar lagi serai. Pak Zhao, silakan saja. Jadi, dia nggak ada perlindungan keluarga Lee. Sesuka hati aku dong. Kehilangan status istri muda Li. Kamu bukan siapa-siapa. Asal akui kamu milikku. Minta maaf, aku bakal tolong. Mau paksa aku pakai cara gini, mimpi aja. Jangan pergi dong. Mau apa kamu? Nggak apa-apa. Cuma mau temenan. Ayo. Minum dulu. Kamu, nggak mau minum, siap dihukum. Tunggu, menurutku Pak Zhao kelihatan kurang sehat. Sebaiknya jangan minum. Dengar-dengar, Nona Gu juga dokter. Gimana kalau kamu cek nadiku? Biar aku rasain sendiri. Nggak perlu cek nadi. Wajahmu gelap, muka sembab. Pinggang dan punggungmu sering sakit. Kayaknya urusan ranjang dengan istri. Nggak pernah puas, bener kan? Kok kamu tahu? Aku juga tahu kamu menantu keluarga Qian. Udah bertahun-tahun. Belum punya anak juga. Istrimu pikir salah dia. Jadi terus cari obat dan dokter. Coba pikir, kalau dia tahu salahmu. Bakal usir kamu gak? Istriku galak banget. Bisa-bisa aku dicabik-cabik. Jangan sembarang ngomong. Oke. Lupakan aja. Tadinya aku mau ngaku aku dokter hebat. Penyakitmu bisa aku obati. Tapi sekarang, mungkin aku telepon istrimu aja. Jangan. Dewa Dokter Gu, aku yang salah.
Aku minta maaf. Jadi, aku minum gak nih? Nggak usah. Aku minum sendiri. Aku hukum diri sendiri. Jadi, gimana soal penyakitku? Itu gampang. Tapi, lihat sikap kamu dulu. Sikapku pasti bagus. Hal kecil. Pasti beres. Malam ini, aku mau kenalan sama teman baru. Gampang. Silakan, aku kenalin sama kamu. Hunting. Bukannya kamu mau kenalin aku sama orang-orang penting, Hai Cheng? Ayo, Sip. sayang kecil. Malam ini kamu pasti cetar. Nona Gu seriusan mau cerai sama Pak Li? Cerai beneran atau cuma taktik? Mau ambil balik resep cuma bercandakan. Kita lagi bertengkar. Aku lagi usaha bujuk dia. Lepasin aku. Kayaknya rumor cerai keluarga Li bohong. Ambil balik resep makin gak mungkin. Semua gak usah khawatir. Perusahaan Li lagi krisis. Kamu sogok wartawannya. Kamu sengaja ya? Iya, kenapa? Kamu bisa ngalahin aku. Gitu. Kerjamu cuma main trik murahan. Gag level. Shan, aku kenalin ki semua orang. Semua? Ini Nona Su Shan. Halo, Nona Shu. Maaf. Shan kurang bisa minum. Bos Li benar-benar melindunginya. Sepertinya hasil Shan cepat akan jadi Nyonya Li. Rasanya jadi pusat perhatian itu enak banget. Guliangsing tanpa status Nyonya Li. Mungkin bakal susah. Dr. Gu, tolong tetap di sini nomor kontak Anda dong. Dokter Gu perusahaan, kami juga mau kerja sama. No problem, Dr. Gu. Boleh minta kontaknya? Kami juga ya, ayo tukeran WeChat. Dokter Gu, saya ada urusan mendesak di kantor, saya pamit dulu. Sombong amat. Tuan keluarga, datang. Semua sudah siap. Dari tadi udah siap. Saya sudah tanya ke Nyonya Muda He tentang kesukaan Tuan He hadiah ulang tahun kita. Pasti paling keren malam ini. Semoga Tuan Hei sehat selalu, umur panjang seperti gunung. Terima kasih semua sudah hadir di ulang tahun saya malam ini. Silakan minum sepuasnya. Kita belum kasih hadiah ke Tuan He. Dengar-dengar Guliangsing siapkan hadiah spesial buat Tuan He. Sebagai desainer perhiasan terkenal, hadiah ulang tahun pasti spesial ya. Ini sengaja bikin aku serba salah, sudah lama dengar karya Nona Gu. Namanya mendunia. Penasaran hadiah apa untuk ayahku? Cepat keluarkan, biar semua lihat. Iya, ayo keluarkan. Biar kita lihat. Dengar Pak He sering sesak dada, jadi aku siapkan ini khusus untuk pesta ulang tahun. Pak He, kamu cuma siapin botol keramik murah puluhan ribu. Apa itu botol keramik zaman Ming atau Qing? Cuma botol tembakau biasa. Tapi isinya obat racikan pribadiku. Sangat membantu penyakit Pak He. Siapa tahu emang manjur atau enggak. Tapi kamu, desainer perhiasan, buat ulang tahun, bawa botol kecil kayak gini doang bener-bener pelit. Apa sih ini hadiah ultah? Nggak pantas buat pesta. Ambil aja. Kalau gitu, makasih ya. Lagi-lagi orang yang nggak ngerti barang bagus. Cuan Himana Pak Li? Dia juga sudah siapkan hadiah ulang tahun khusus untuk Anda. Tolong. Tuan He, ini karang merah ribuan tahun. Semoga umur Anda panjang. Wah, karang merah itu langka banget. Pak Li memang dermawan. Ini hadiah paling niat malam ini. Pak Li benar-benar tulus. Aneh, karang ini. Kok baunya aneh ya? Bagus banget. Hahaha, Pak Li peduli sekali. Sudah lama dengar Pak Li muda dan berbakat. Sikapnya berani. Sekarang lihat sendiri, memang luar biasa. Pak He terlalu memuji. Saya hanya menghormati Tuan He, makanya siapkan hadiah ini. Saya dan Pak Li memang cukup memikirkan hadiah ini. Nggak kayak beberapa orang. Asal Tuan He suka, itu cukup. Suka.
Saya paling suka koleksi karang. Karang seperti ini belum pernah saya lihat. Berhenti. Tune. Karang ini bermasalah bisa memicu penyakit Anda. Jangan sentuh. Gu Liangsing, kamu ngomong apa sih? Gu Liangsing, kamu iri sama hadiah Pak Li, makanya ngomong ngawur. Sengaja cari masalah. Mau bikin orang malu biar nggak sendirian. Ini pesta ulang tahun keluarga He gak ngerti deh maksud dia apa. Nona Gu, kamu nggak diterima di sini, silakan pergi. Aku, Silakan. Memalukan banget. Miskin dan kejam. Pantas aja Pak Li nggak mau dia. Ayah, kenapa ayah? Obat. Nggak ada obatnya, cepat panggil dokter. jangan digerakkan. Jangan sentuh dia, Pak Hei sedang krisis. Kalau digerakkan makin parah. Kenapa aku harus percaya kamu? Aku ini keturunan tabib hebat, satu resepku. Bisa selamatkan keluarga Li. Nggak, jangan biarkan Gu Liangsing jadi pahlawan. Pak He, jangan percaya dia resep rahasia itu warisan ibunya. Dia cuma apoteker. Gu Liangsing, jangan sok hebat, kamu bukan dokter. Apa? Berani-beraninya bohongi aku orang. You sedia. Ayo, Jangan disentuh. Jila, kamu ngapain? Ayahmu kena penyakit panas. Saat kambuh dia sesak dada. Bahkan bisa pingsan. Sudah 5 tahun sakit ini. Obatmu ada 13 bahan. Huangqi, Dangui, Dangseng. Mau aku lanjutkan? Tanpa salah sedikit pun. Kau tahu semua itu. Dewa dokter, tolong ayahku. Bawa kemari tempat bubuk yang kuberikan. Gu Liangsing. Kenapa kau suka pamer di sini? Sudah sadar. Miss Gu, jangan. Dewa dokter Gu. Botol kecil itu. Ternyata penyelamat nyawa. Menurutku, inilah hadiah ulang tahun paling berharga. Pak Hei, Anda bisa bangun. Jasa besar ini. Takkan ku lupa. Tidak berani, hanya bantu saja. Dewa dokter Gu, maafkan kami tadi. Benar-benar minta maaf. Mulai hari ini, Anda penolong keluarga He. Kami berutang budi pada Anda. Minta syarat apa saja silakan. Pak Hei, kamu terlalu memuji. Baik, saya terima budi ini. Sekarang harus dibahas. Penyebab Pak Hei sakit sebenarnya apa? Kenapa aku bisa jatuh sakit? Karena karang ini. Kerang. Apa yang terjadi? Gu Liangsing, kamu ngomong apa sih? Gu Liangsing, kamu nggak ada bukti apa alasan kamu tuduh kami. Pak He, saya dan Pak Li nggak ada alasan celakain Anda. Tabib Gu. Apa kamu nggak salah? Saya juga nggak alergi karang kok. Mungkin ayahku kadang kambuh. Pak Hei, ada pisau buah? Tentu ada. Pak Hei nggak alergi karang asli. Tapi, karang ini, catnya beracun. Jadi, itulah pemicu penyakit Pak Hei. Kalian nggak ngerasa karang ini ada bau aneh? Kepur. Sebenarnya gimana sih? Shan, kenapa? Aku nggak tahu barang. Nggak sengaja beli barang palsu. Pak He, saya juga jadi korban. Kamu beli di mana? Aku
Cuma beli barang palsu di online. Tentu nggak bisa bilang. Pak Lee. Katanya kamu anak muda berbakat. Kok bisa lakukan ini? Pak He, sebenarnya saya. Kamu jangan bicara lagi. Saya pasti akan selidiki ini. Pak Hye. Hari ini saya juga mau umumkan sesuatu di sini. Ada beberapa hal ingin saya sampaikan. Silakan. Semua. Saya dan Lee Hunting akan cerai. Saya sudah gugat. Mulai sekarang, hubungan saya dengannya putus total. Resep rahasia saya dan segala kemewahan yang pernah saya bawa ke keluarga Lee akan saya ambil kembali. Baik. Dr. Gu sudah banyak bantu keluarga Lee. Tapi dia malah tak menghargai, mengkhianati dan mencorengmu. Hari ini, keluarga He akan mendukung Dr. Gu. Untukmu, Icon menuntut keadilan. Terima kasih, Pak He. Laporan kami Gu Liangsing sudah mengambil kembali resep rahasianya dan bekerja sama dengan keluarga teratas. He mencapai perjanjian kerjasama strategis. Gu Group resmi berdiri. Jadi wanita direktur utama pertama di Haicheng muncul keluarga kaya baru. Direktur Gu, boleh bicara sedikit? Hari ini saya, Gu Liangsing bukan lagi istri siapapun, bukan lagi menantu lemah yang bisa dilecehkan. Saya punya jati diri, saya sendiri adalah keluarga kaya. Bagus sekali. Terima kasih semua Pak He, saya pamit dulu. Semoga kerjasama lancar. Kabarnya, Grup Lee melanggar aturan jual produk di denda besar karyawan Kompak Resign. Dana terputus, pemegang saham tuntut hak terancam bangkrut. Bos Lee. Bos proyek lagi-lagi nagih uang, pengadilan juga desak bayar denda. Dana kita udah habis, mana ada uang buat bayar denda. Ini mau jebak kita. Semua gara-gara Gu Liangsing orang itu. Pasti dia yang celakain kita. Salahin diri sendiri aja. Ngapain lo di sini? Tentu aja buat lihat lo jatuh. Nih, gue tonjok. Mama, Berani pukul gue? Kalau gue pukul, kenapa? Jangan kurang ajar lagi. Bakalan gue balas 10 kali lipat. Q-Cup. Udah puas lihat orang jatuh? Ini kantor Lee. Lo bisa pergi. Gue cuma mau bilang balikin kata-kata lo. Lee Hunting. Tanpa gue, lo gak bakal bisa gerak di Haicheng. Karena lo pernah nolong gue dan demi nenek Lee. Gue masih kasih kesempatan. Tanda tangan aja surat ini. Gue gak akan tagih ganti rugi. Jadi, aset keluarga Lee bisa aman. Gak bakal jadi gelandangan. Gu Liangsing, aku nggak mungkin cerai sama kamu. Aku bakal seret kamu ke neraka. Jangan mimpi. Lee Hunting, cuma kamu yang pantas ke neraka. Meski kamu gak mikirin diri sendiri. Masa kamu juga gak peduli keluargamu? Ak, ibu udah tua. Kakak. Yang penting masih ada harapan. Gak usah takut kehabisan jalan. Pak Lee. Para pemegang saham mau masuk. Aku masih punya satu syarat. Syarat apa? Aku bisa cerai sama kamu. Tapi kalau aku telepon, kamu harus angkat. Biar dia tanda tangan dulu aja. Tempat ini udah aku beli, ini bukan urusan kalian lagi. Nenek Lee masih nunggu kalian di rumah.
Kalian nggak boleh masuk. Pergi. Ini rumahku, kenapa kami nggak boleh masuk? Miss XU sudah pasang pelang dijual ini, bukan rumah kalian lagi, silakan segera pergi. Apa? Kok dia bisa gitu? Kamu lagi bercanda apa? Miss XU di lantai 2 nggak percaya. Tanyain aja sendiri. Kalian kenapa balik lagi? Kamu bawa apa itu? Ma. Bukan itu gelang turun-temurun kita? Itu pusaka keluarga Li. Kamu mau bawa kabur harta keluarga Li kami? Mau lari ya? Shan. Bukankah kamu janji temani aku? Susah senang bareng, kan? Susah senang bareng. Cuma si Gu Liangsing yang bodoh itu, yang bisa susah senang sama kamu. Untungnya, sekarang dia sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Selama ini aku cuma buang waktu, capek-capek mendekatimu, bahkan pura-pura hamil, bikin kamu jauh dari Gu Liangsing. Habis sia-sia masa mudaku. Apa tadi kamu bilang? Kamu nggak hamil. Jelas, aku bukan cuma nggak hamil, aku juga nggak pernah cinta kamu. Konyol. Kamu malah anggap aku berharga. Malah jauhin satu-satunya yang cinta kamu, Gu Liangsing, Li Hancheng. Kok aku nggak sadar kamu sebodoh ini? Nak, Harusnya dari dulu aku udah tahu siapa kamu. Tanpamu aku juga nggak akan. Melihat siapa aku sebenarnya, Li Hancheng. Kamu kira kamu bagus banget. Aku sia-siain masa muda bertahun-tahun. Dampingin kamu yang brengsek. Kamu untung besar. nak. Untung saja kemarin aku rayu kamu, teken perjanjian hibah harta. Jadi aku nggak rugi. Kamu berani dorong mamaku, hah? Mau kemana? Duit habis. Kalian ngapain? XU Shanshan, kamu diduga penculikan, kami menangkapmu sesuai hukum. Bukan aku. Lah apa? Anakku. Aku bawa serigala ke rumah. Aku benar-benar bawa serigala ke rumah. Aku justru anggap Hu Shanshan berharga. Singkirkan menantuku yang baik. Semuanya salah Su Shanshan. Dia yang bikin kita susah. Kalian sendiri yang bikin susah. Ma. Jangan ngomong lagi, kita harus gimana? Kita udah nggak bisa balikan keadaan. Ma. Siapa bilang nggak bisa? Kita masih ada peluang. Benar, gumpalan darah di otakmu sudah hilang. Tapi, ingatanku belum balik. Perlu waktu. Juga perlu situasi yang bisa memicu memorimu. Nggak bisa buru-buru. Makasih, Dok. Ayo. Ada apa? Ambil barang peninggalan orang tuamu di rumah lama. Kenapa barang peninggalan orang tuaku ada padamu? Kenapa aku nggak pernah dengar kamu ngomong? Itu sisa dari kecelakaan kapal orang tuamu. Jam 8 malam ini, datang sendiri, terserah kamu mau percaya atau enggak. Lewat malam ini, gak bisa kamu dapat lagi. Aku akan datang. Mungkin barang peninggalan itu bisa memicu ingatanku ingat memori itu. Li Hanting. Ini peninggalan dari orang tuaku. Buka dan lihat. Ini burung kertas yang dulu aku lipat buat kamu. Kamu suka banget dulu. Masih ingat enggak? Liangsing, kamu. Berani-beraninya kamu tipu aku pakai nama orang tuaku. Kamu pantas mati. Liangsing, jangan pergi, jangan pergi. Aku tahu, kamu cuma cinta aku.
Kasih aku kesempatan, ayo balik seperti dulu lagi. Balik ke masa lalu. Siapa yang kasih kamu percaya diri itu? Semua sialku gara-gara kamu. Siapa yang kasih kamu percaya diri? Buat aku maafin kamu. Masih mimpi bisa sama aku. Kamu gak pantas. Tapi aku cinta kamu. Aku selalu cinta kamu. Terus gimana sama Su Shanshan? Dia yang menipuku. Dia hamil anakku. Dia pakai anak itu buat aku benci kamu, siksa kamu. Liang Xing. Maaf. Maaf banget. Semua luka yang kau beri padaku, bukan cuma dua kata, bisa bikin aku maafin kamu. Jadi, kamu mau aku gimana? Gampang. Kamu pergi. Mau mati pun, aku tetap ikut. Dia nggak bisa berenang. Jadi siapa yang selamatkan aku dulu? Tolong aku. Jangan takut. Jangan takut. Kamu, Kamu kenal aku? Kita pernah ketemu. Tak bisa dilupa, pasti terjawab. Nanti aku kasih tahu jawabannya. Ternyata yang selamatin aku dulu itu kamu. iya aku. Selalu aku. Li Hanting dihukum penjara seumur hidup karena pembunuhan dihukum penjara selamanya sesuai hukum. Aku bersumpah. Bersama di hidup mati. Bahagia bersamamu. Hati selalu bersatu. Sampai tua bersama. Sekarang, pengantin pria boleh cium pengantin wanita. Tak bisa dilupa. Pasti terjawab. Bahagia yang kukari sepanjang masa. Akhirnya kutemukan.